Ayyuhal ikhwah, sekarang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-28, yaitu an Abi Najih al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Najih al-Irbad ibnu Sariyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan suatu nasihat. Wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Hati kami gemetar, ya. Dan wa dharafat minhal uyun, mata ini meneteskan air mata karena nasihat tersebut. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat seorang yang akan berpisah, seorang yang akan berpamitan, ya, maka berilah nasihat kepada kami. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah, mendengar dan taat, yakni kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun seandainya yang memimpin kalian, yang menjadi pemimpin adalah seorang budak, hendaknya kalian tetap apa? Mendengar dan taat kepadanya. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Orang yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsiran, yakni orang yang hidup setelah ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan melihat ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak. Ketika itu fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ketika kalian mendapati perselisihan yang banyak, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah setelah ar-rasyidin, yaitu yang rasyid, cerdas, al-mahdiyyin, dan mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawaj, peganglah sunnah tersebut dengan gigi gerahan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru, yakni dalam agama, perkara-perkara baru yakni dalam agama yang biasa disebut dengan bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, wa Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya atau dalam sunannya. Wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis ini adalah hasan sahih. Baik, sebelumnya ada beberapa pembahasan dalam hadis ini. Yang pertama adalah takhrijul hadis, siapa yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan para imam ahli hadis banyak yang meriwayatkan hadis ini. Para ulama ahli hadis banyak yang meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini derajatnya adalah sahih dengan kesepakatan ahli hadis, ya. Oleh karena itu disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, sebagaimana tadi kita baca, hadisun hasanun sahih. Ini adalah berarti Al-Imam Tirmidzi mensahihkan, atau minimal adalah menhasankan, dan hasan termasuk derajat sahih, ya, sekalipun lebih rendah. Demikian juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, beliau mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini, sahih laisa lahu illah, hadis ini adalah sahih, tidak ada kecacatan di dalamnya. Demikian juga Imam Al-Bazzar mengatakan hadis ini adalah sahih. Demikian juga Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih, ya, mengatakan setelah menukil perkataan Al-Bazzar, beliau mengatakan wa huwa kama qala, ya, saya setuju dengan pendapat Al-Bazzar yang mensahihkan hadis ini. Demikian juga Imam Abu Nuaim, ya, yang memiliki kitab Al-Mustakhraj ala Sahih, ya, beliau juga mensahihkan hadis ini. Demikian juga para ulama yang lain, Al-Harawi dalam kitabnya Dhammul Kalam
Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang terbagus yang diriwayatkan oleh penduduk Syam. Dan lain-lainnya dari para ulama ahlul hadis, mereka semuanya mensahihkan hadis ini. Anehnya, pada masa-masa zaman kita belakangan ini, ada sebagian orang yang kemudian mengatakan hadis ini adalah lemah. Seperti dalam sebuah kitab, risalah Hiwar ma'a Syekh Al-Albani, ya, dialog bersama Syekh Al-Albani, ditulis oleh salah seorang orang Urdun, lemahkan hadis ini dengan mengikuti hawa nafsu, ya, tanpa panutan para ulama ahlul hadis sebelumnya. Oleh karena itu dia menyelisihi jalan ahlul hadis yang telah bersepakat mensahihkan hadis ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang yang melemahkan hadis ini ada tujuan di baliknya. Karena hadis ini, sebagaimana nanti akan kita jelaskan, menyimpan beberapa kaidah, ya, menyimpan beberapa kaidah salafiyah, ya, yang berharga. Oleh karena itu, tatkala ada seorang yang melemahkan hadis ini, tentu di situ ada tujuan di balik perbuatannya tersebut, yaitu misalkan mementahkan bahwasanya semua bid'ah itu adalah mementahkan perintah wajibnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, atau mementahkan perintah untuk taat kepada pemimpin dan sebagainya. Jadi hadis ini memiliki apa? Kaidah-kaidah. Tatkala ada orang yang ingin melemahkan dari kalangan ahlul bidah, tentu mereka memiliki apa? Tujuan di balik itu. Oleh karena itu, pada pembahasan yang pertama, kita harus ingat bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih dengan kesepakatan ahlul hadis. Baik, adapun makna perkataan Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun sahih, dan itu adalah termasuk istilah yang sering sekali dipakai oleh Imam At-Tirmidzi, maka maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Syarah Nukhbatul Fikr, bahwa hadis hasan kalau cuma memiliki satu jalur saja, satu jalur dari satu sahabat saja. Tetapi Al-Imam At-Tirmidzi ragu, hadis tersebut hasan ataukah sahih. Karena beliau ragu apakah ini hasan atau sahih, maka beliau menggabung dua-duanya, yaitu hasan sahih, sehingga maknanya adalah hasan au sahih. Hasan au sahih, karena apa? Ragu. Paham ini? Jadi kalau ada satu jalur, satu riwayat saja, satu hadis saja dari satu sahabat saja, maka perkataan Imam Tirmidzi hasan sahih, padahal hasan sahih kan berbeda, ya. Hasan lebih rendah, sahih lebih tinggi. Kok digabung? Maka maksudnya adalah kalau itu satu riwayat, satu jalur, maksudnya di situ adalah Imam Tirmidzi ragu apakah hadis ini sampai kepada derajat sahih ataukah cuma sampai kepada hasan saja, ya. Sehingga makna perkataan hasan sahih kalau satu jalur maksudnya adalah hasan atau sahih, ragu-ragu. Tapi kalau dia memiliki lebih dari satu jalur, misalkan dari jalur Abbad bin Sariyah dan ada jalur yang lainnya juga, maka makna perkataan Imam Tirmidzi hasan sahih adalah satu jalur ada yang hasan, satu jalur lagi ada yang sahih. Berarti takdirnya adalah hasan wa sahih, ya. Ada hasan, ada yang sahih. Tapi itu masalah shalah alil hadis. Yang faham, alhamdulillah. Yang nggak faham, moga-moga nanti bisa faham. Baik. Pembahasan yang kedua adalah tentang biografi sahabat yang mulia Abu Najih Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Al-Irbad ibnu Sariyah adalah seorang sahabat yang mulia, dan beliau termasuk Ahlus Suffah. Tahu Ahlus Suffah, ya? Ahlus Suffah. Apa kabar? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah seorang sahabat muhajirin yang nggak punya tempat tinggal ketika hijrah, nggak punya apa? Tempat tinggal. Akhirnya tempatnya di mana? Di Masjid Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa sahabat, termasuk sahabat yang lebih masyhur lagi, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang Ahlus Suffah. Di Ahlus Suffah, kalau kita pernah mendengar Ahlus Suffah atau membaca Ahlus Suffah, maksudnya adalah para sahabat muhajirin yang hijrah ke Madinah dan mereka tidak memiliki apa? Tempat tinggal. Jadi tempatnya di mana? Mereka tinggalnya di Masjid Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tafarruh untuk menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad SAW saja. Mereka tidak kerja, ya. Mereka hanya tinggal di masjid. Kalau ada yang ngasih makanan, alhamdulillah. Oleh karena itu kalau kita lihat sejarahnya Ahli Suffah, mereka apa? Rata-rata apa? Orangnya kurus-kurus, ya. Abu Hurairah pernah beberapa hari tidak makan sampai pingsan begitu kan. Ini Ahlu Suffah.
Dan Al-Irbad ibn Sariyah meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkumpul hanya 11 dalam kitab Kutubus Sittah, 11 hadis. Baik, ini Al-Irbad ibn Sariyah. Jadi kita kenal ada seorang sahabat namanya Al-Irbad ibn Sariyah, dan beliau termasuk seorang sahabat yang pernah ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jihad. Jadi dia mendaftarkan jihad, tetapi ditolak. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki perbekalan, sehingga beliau dan sahabat-sahabat yang lainnya yang ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, mereka apa? Menangis, meneteskan air mata mereka karena tidak bisa ikut berangkat jihad fi sabilillah. Nah, ini Al-Irbad ibn Sariyah. Pembahasan yang ketiga adalah tentang kedudukan hadis ini. Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Al-Arba'in, Arba'una Hadisan. Imam Ajurri, seorang imam ahlul hadis, punya kitab Arba'una Hadisan, 40 hadis. Sama seperti Arba'in Nawawi ini, tapi lain-lain hadisnya. Termasuk yang dibawakan oleh Imam Ajurri adalah hadis ini dalam kitab 40 hadisnya itu. Kemudian dia berkomentar, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali karena menyimpan beberapa wasiat yang berharga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat, menyimpan wasiat kebaikan dunia dan akhirat. Menyimpan wasiat kebaikan dunia dan akhirat. Kok bisa? Karena di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada takwa, dan takwa merupakan kunci kebahagiaan akhirat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin, atau kalau bahasa kita presiden. Dan dengan ketaatan kita kepada presiden atau pemimpin berarti keamanan suatu negara. Coba kalau ada semua rakyat bandel, tidak mau patuh terhadap peraturan yang diberikan oleh pemerintah, tidak menghormati pemerintah, apa jadinya? Apa jadinya apa? Suatu negara hancur semuanya. Dan itu suatu kenyataan. Apabila suatu rakyat tidak lagi menghormati pemimpinnya, maka akan terjadi huru-hara, kerusakan di suatu negara tersebut. Oleh karenanya Islam sebagai agama yang paripurna dan sempurna memerintahkan kepada kita semuanya untuk taat kepada pemimpin. Demi apa? Demi keamanan dan kebaikan dunia. Nah, kemudian juga nanti wasiat-wasiat yang lainnya. Alhasil, pokoknya hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, menyimpan beberapa wasiat dan kaidah berharga, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ajurri. Sekarang kita akan kepada syarah hadis tersebut, satu persatu, sedikit demi sedikit. Qala Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah pernah memberikan kepada kami mau'idah. Apa sih mau'idah itu? Apa yang disebut dengan mau'idah? Mau'idah adalah at-tadhkiru bima yulayyinul qalba targhiban wa tarhiban. Mau'idah adalah mengingatkan dengan sesuatu yang dapat melunakkan hati, targhiban wa tarhiban, dengan membawakan ucapan-ucapan yang targhib, bersifat targhib. Apa targhib itu? Anjuran. Wa tarhiban pakai ha, yaitu ayat-ayat atau perkataan-perkataan yang menakutkan, bersifat kabar gembira atau bersifat peringatan, ancaman. Ini yang disebut dengan mau'idah. Dan ada para ulama lainnya lagi mendefinisikan mau'idah, at-tadhkiru bima yuslihul qalba, memberikan peringatan dengan sesuatu yang dapat memperbaiki hati, memperbagusi hati. Dan ini lebih umum karena bisa mencakup masalah-masalah ahkam, masalah-masalah hukum. Kalau definisi pertama berarti cuma masalah-masalah apa? Targhib, targhib. Jadi masalah misalkan mengingatkan masalah surga dan neraka, masalah akhlak dan sebagainya. Tapi kalau definisi yang kedua, ini bisa mencakup apa? Masalah-masalah hukum. Misalkan kita membahas tentang sholat. Kalau menurut definisi yang pertama, tidak masuk mau'idah. Misal kita berbicara tentang sholat, tata cara sholat, wudu misalkan. Tapi kalau definisi kedua masuk.
Karena itu juga dapat memperbaiki hati. Tapi kalau yang pertama hanya mencukupkan pada apa? Masalah terhib saja, masalah akhlak yang disebut mau'idhah itu. Oleh karena itu definisi yang kedua adalah lebih sempurna. Karena perlu kita ketahui ya ikhwani, bahwasanya masalah hukum, kita membahas masalah fikih misalkan, itu juga termasuk mau'idhah. Ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintah dan melarang, memerintahkan keadilan, ya, dan melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar, lalu Allah mengatakan ya'idukum. Padahal sebelumnya adalah masalah hukum. Berarti hukum termasuk apa? Mau'idhah. Oleh karena itu dalam khutbah, ya, satu hal yang penting juga untuk kita bahas kepada umat atau masyarakat kita adalah masalah-masalah hukum juga. Betapa banyak masyarakat kita yang tidak mengerti tentang masalah fikih, masalah sholat, masalah wudu, ya, dan masalah-masalah hukum-hukum yang lainnya. Karena itu khutbah bukan hanya sekedar masalah akhlak, tetapi masalah apa? Hukum juga. Ini juga perlu disinggung, ya, perlu disinggung. Alhasil Rasulullah SAW pernah memberikan mau'idhah, dan mau'idhah tersebut sangat mendalam, ya, sehingga wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Hati ini gemetar. Kenapa? Karena dahsyatnya ceramah Nabi Muhammad SAW, sehingga menggoyangkan hati. Bukan hanya itu. Kalau hati sudah goyang, hati sudah gemetar, ya, karena mendalamnya wasiat Nabi SAW, ceramah Nabi waktu itu, wajarofat minhal uyun. Mata pun meneteskan air matanya. Dan itulah hati para sahabat. Hati mereka adalah hati yang bersih. Hati mereka hati yang lunak. Sehingga apabila dibacakan kepada mereka nasihat, ya, berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mereka begitu pas untuk meresapi wasiat tersebut. Itulah hati-hati yang bersih, hati-hati yang suci, hati-hati yang lunak. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka gemetar. Ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka bertambah iman. Dan inilah yang hendaknya kita contoh. Apabila kita mendengarkan ceramah, apabila kita mendengarkan pelajaran yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dari siapapun, ya, dari siapapun, walaupun dia dari orang yang teman kita, atau dari mungkin bahkan orang yang lebih rendah daripada kita, lebih kecil daripada kita, atau musuh kita sekalipun, kalau yang dia ucapkan adalah kebenaran, ya, maka hendaklah kita menerimanya. Dan hendaknya melunakkan hati kita, melunakkan hati kita, ya. Akan tetapi yang amat disayangkan, ya, banyak sekali atau sering sekali hati-hati kita adalah hati yang keras. Betapa banyak nasihat-nasihat yang sering kita dengar, betapa banyak ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang sering kita dengarkan, dan betapa banyak pelajaran-pelajaran yang sering kita dengar juga, ya, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, ya, baik di negara kita atau di negara-negara alam secara umum, semua itu adalah pelajaran bagi kita. Ya, sering sekali kita melihat orang-orang yang meninggal dunia, tetapi nasallallahu wallahul musta'an, ya, semua itu tidak menggoyahkan hati kita, karena hati kita adalah hati-hati yang keras. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melunakkan hati kita dan menghidupkan hati kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah
Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu begitu mendalam, ya, mauidahnya, ceramahnya, sehingga begitu terkesan dalam hati para sahabat, sehingga meneteskan air mata mereka dan gemetar hati mereka. Tetapi khusyuknya para sahabat, tangisan para sahabat hanyalah tetesan. Darafat minhal uyun. Dan di sini ada satu faedah, darafat minhal uyun, bahwasanya ketika kita mendengarkan wasiat, cukuplah dengan apa? Tetesan air mata. Jangan seperti sebagian orang-orang yang walaupun mereka merasa khusyuk dengan nasihat, tetapi kadang melampaui batas dengan menangis, bersuara, dengan berteriak-teriak, ya, seperti orang-orang tasawuf. Maka ini tidak ada asalnya. Bahkan ini merupakan suatu tangisan yang bid'ah, ya, tangisan yang bid'ah. Ya, cukup tangisan itu dengan apa? Tetesan air mata. Oleh karena itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, tidak berteriak-teriak, menangisnya dengan keras dan sebagainya. Ya, ini tidak dilakukan oleh para sahabat dan para salafus as-salih. Ya, dan salah satu sunnah juga, apabila seorang itu menangis, maka hendaknya menutup wajah mereka, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila mereka menangis karena mendengarkan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menutupkan tangan mereka kepada wajah-wajah mereka. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengarkan nasihat Nabi dan wasiat Nabi, ceramah Nabi waktu itu begitu dahsyat, ya, dan kemungkinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu memberikan beberapa ungkapan yang mengisyaratkan perpisahan, dan ini tidak mustahil. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam Hajjatul Wada, ya, wahai para sahabatku, ya, saya tidak tahu apakah saya akan berjumpa lagi dengan kalian ataukah tidak setelah tahun. Ini kan ungkapan yang mengisyaratkan perpisahan, ungkapan yang mengisyaratkan perpisahan. Nah, kemungkinan pada ceramah saat itu Nabi Muhammad SAW juga memberikan ungkapan-ungkapan yang bersifat perpisahan, sehingga para sahabat bisa memahami bahwa ini adalah wasiat perpisahan, sehingga mengatakan ka'annaha mau'idatum muwaddi'in, seakan-akan ini adalah wasiat nasihat seorang yang berpamitan. Gimana sih nasihatnya orang yang berpamitan? Orang yang berpamitan apabila dia memberikan wasiat dan memberikan nasihat, maka akan memilih kata-kata yang ringkas, ya, tetapi begitu meresapi dengan makna yang dia ungkapkan. Ya, berbeda loh ya. Seorang yang akan berpisah sama yang tidak berpisah itu lain. Karena seorang yang berpisah mungkin ini adalah kata yang terakhir yang dia ungkapkan kepada saudaranya, sehingga tidak tahu apakah dia bisa bertemu lagi ataukah tidak. Oleh itu Nabi SAW pernah menasihatkan kepada kita, "Sholli sholata muwaddi'in." Kalau kamu sholatlah seperti orang yang berpamitan. Yakni seakan-akan sholat ini adalah sholat yang terakhir bagi kamu. Sehingga dengan demikian kamu akan membagusi sholatmu. Kamu akan begitu khusyuk di dalam sholatmu, karena ini amalan terakhir. Demikian juga ketika nasihat. Ya, mungkin ini adalah ucapan terakhir yang saya akan berikan kepada saudara-saudara saya, sehingga dia akan meresapi maknanya. Mungkin kalau biasanya nggak bisa nangis, artinya apa? Nah, qal fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Dan wasiat, kemarin sudah kita katakan, wasiat adalah apa? Ya, kalimat, ya, kumpulan kalimat yang penting, kalimat yang simple dan penting. Itulah wasiat. Simple yakni ringkas, ya, dan penting. Fa'ausina, dan ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat Nabi SAW, ya, untuk meminta kebaikan, meminta wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak aneh, karena para sahabat Nabi SAW adalah generasi yang paling bersemangat di dalam
menuntut ilmu dan bersemangat di dalam mencari kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang begitu kasih kepada para sahabatnya, bahkan kepada umatnya secara umum. Dia begitu bersemangat di dalam memberikan hidayah, nasihat kepada para sahabat. Waqfid janahaka lil mu'minin, dan bertawaduklah, rendah dirilah kamu ya kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu kasih kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Maka beliau tidak bakhil, tidak pelit untuk memberikan wasiat dan nasihat kepada mereka. Qala usikum bitaqwa. Saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? At-taqwa diambil dari kata waqa, yakni menutupi, menjaga. Ya. Seorang penyair mengatakan, saqatan nasifu walam turid isqatahu, fatanawalathu wattaqaina bil yadi. Saqatan nasifu. Apa saqatan nasifu walam turid isqatahu? Ada seorang wanita yang cadarnya tersingkap kena angin, jatuh. Walam turid isqatahu, padahal dia tidak ingin untuk jatuh, yakni kena angin kemudian apa? Jatuh. Kemudian apa? Fatanawalathu, maka dia mengambilnya, wattaqaina bil yadi, kemudian dia menutupi wajahnya dengan wattaqaina, ini yang menjadi syahid. Wattaqaina bil yadi, yakni karena cadarnya atau jatuh, maka dia mengambil dengan tangan kirinya, kemudian menutupi wajahnya dengan tangan kanannya. Yang menjadi syahid adalah wattaqaina, menutupi. Berarti at-taqwa yakni menutupi. Oleh karena itu makna at-taqwa adalah apa? Menutupi antara kita dan adab Allah Subhanahu wa taala, ya. Membentengi antara diri kita dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Apa benteng kita? Apa penutup antara kita dengan adab Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna takwa adalah engkau menjadikan penghalang, penutup antara dirimu dan adab Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan dengan nasihat yang pertama adalah nasihat at-taqwa, dan itu adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anit taqwa. Dan kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian juga agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya kepada umat Islam dan umat-umat sebelumnya. Dan itulah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan. Kita sudah bahas pada hadis yang ke-18 kalau tidak salah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Oleh karena itu ya ikhwani, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya dari segala kesulitan, baik kesulitan dunia, perekonomian, ataupun kesulitan dalam masalah agama dan sebagainya. Baik. Jadi wasiat takwa adalah wasiat yang berharga, karena dengan takwa, ya, seorang itu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan takwa kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. خلد ذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واسنأ كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Satu nasihat dari seorang penyair, خلد ذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. Tinggalkanlah dosa yang besar maupun dosa yang kecil,
karena itulah ketakwaan. Wasna fawqa kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Ya, jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Bagaimana sih kalau kita berjalan nggak pakai sandal di tanah yang banyak durinya? Apa? Hati-hati ya. Ya. Yahdharu ma yara. Dia akan berhati-hati. Ya, melihat agar tidak kena duri tersebut. Itu makna beliau, makna syair tersebut. Kemudian terakhir dia mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah kamu meremehkan dosa kecil karena ya, gunung itu terbuat dari kerikil. Artinya kalau kita meremehkan dosa kecil 1, 2, 3, kalau ngumpul akhirnya kemudian apa? Besar, banyak. Oleh karena itu para ulama mengatakan la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau kemudian dia taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan tidak ada dosa kecil kalau kemudian dia terus-menerus melakukannya. Yakni dosa kecil kalau dilakukan akhirnya kemudian bisa menjadi dosa besar. Nah, itu tidak boleh kita meremehkan walaupun dosa kecil. Kalau kita lakukan terus-menerus, akhirnya kita melakukannya dengan meremehkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meremehkan Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah masuk kepada dosa besar. Nah, kemudian yang mengatakan Rasulullah SAW wasiat yang kedua. Ini wasiat yang pertama yaitu apa? Takwa. Ya, wasiat at-taqwa. Wasiat yang kedua, was-sam'i wat-tha'ah. Ya, taat kepada pemimpin. Taat kepada presiden. Kalau bahasa kita sekarang. Atau bisa juga diartikan kalau itu yakni kepada pemimpin tertinggi, bisa juga yakni kepada pemimpin-pemimpin ya, misalkan mudir sekolah misalkan atau mudir pondok ya. Ini juga harus ditaati. Bisa masuk dalam hadis ini. Ya, bisa masuk juga dalam hadis ini. Baik. Tetapi yang paling penting di sini adalah dan yang paling utama nomor 1 yang masuk di dalamnya adalah pemimpin tertinggi yaitu negara, presiden. Ya. Oleh karena itu, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, budak. Di sini Nabi Muhammad SAW wasiat yang kedua adalah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, ingat kalau kita mendengar ayat yang didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka apa? Pasang pendengaranmu baik-baik. Kata sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Idza ra'aita Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'a. Kalau kamu mendapati ayat dalam Al-Qur'an yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telingamu baik-baik. Fa innahu imma khairun tu'maru bihi wa imma syarrun tunha'an. Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ayat yang setelahnya adalah perintah, suatu kebaikan yang kamu akan diperintahkan untuk melakukannya. Kemungkinan yang kedua adalah itu adalah satu kejelekan, larangan yang kamu akan dilarang ya darinya. Baik, ayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah perintahnya, hukumnya. Wa atii'ur rasul, dan taatlah kepada ar-rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ulil amri minkum. Ingat, enggak pakai wa ati'u ulil amr. Wa ulil amri minkum langsung, ya. Dan pemimpin-pemimpin kalian. Ulil amri minkum, para ulama berselisih pendapat tentang makna ulil amr. Ada yang mengatakan yakni pemimpin kalian dan ada yang mengatakan maksudnya di sini adalah ulama. Dan tidak ada perselisihan. Ya, kita punya kaidah dalam tafsir yang sangat bagus untuk kita catat bersama, kaidah dalam tafsir, yaitu apa? Kalau ada dua penafsiran yang tidak saling bertentangan, ya, maka kita pakai dua-duanya. Kita pakai
dua-duanya. Seperti ulil amri minkum. Ada yang mengatakan itu adalah pemimpin. Ada yang mengatakan itu adalah ulama. Apakah bertentangan? Tidak. Maka apa? Kita pakai dua-duanya. Berarti makna ulil amri minkum mencakup ulama dan mencakup umara. Mencakup ulama dan mencakup umara. Ulama dalam masalah ilmu. Umara dalam masalah-masalah kenegaraan. Dan ini adalah penafsiran yang sangat bagus sekali. Ini ulil amri minkum di sini mencakup ulama dan mencakup juga umara. Kepada pemimpin ada 3 keadaan. Yang pertama, perintah pemimpin tersebut adalah kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Misalkan, kalau pemimpin memerintahkan kepada kita untuk sholat, maka di sini hukumnya wajib ditaati. Wajib ditaati. Pertama, karena untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang kedua adalah juga untuk taat kepada pemimpin. Dan ini tidak ada masalah. Yang kedua adalah apabila pemimpin memerintahkan kepada kita maksiat, maka haram untuk diikuti. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau pemimpin memerintahkan kepada kita, misalkan ya, untuk atau melarang kita untuk sholat atau melarang para perempuannya untuk berjilbab, maka di sini apa? Tidak boleh ditaati. Karena ini adalah perintah yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditaati. Baik, yang ketiga adalah apabila pemimpin memerintahkan kepada kita masalah-masalah yang mubah, yakni tidak ada aturannya, tidak ada itu perintah dari Al-Quran, dan juga itu bukan suatu kemaksiatan. Paham ini ya? Bukan suatu hal yang diperintahkan seperti sholat misalkan, bukan. Dan juga bukan suatu kemaksiatan. Yakni perkara-perkara itu adalah undang-undang, peraturan demi kemaslahatan masyarakat sendiri atau warga sendiri. Misalkan kalau seorang pemimpin memberikan peraturan yaitu lalu lintas, misalkan lalu lintas. Ini kan untuk apa ini? Apakah ada dalilnya adalah Al-Quran dan hadis? Ada enggak? Nggak ada kan? Karena lampu dulu nggak ada pada zaman Nabi SAW. Nggak ada juga dalam Al-Quran. Baik. Tapi apakah itu maksiat? Bukan juga kan? Bukan maksiat. Bahkan itu adalah kemaslahatan. Ada suatu kebaikan, tujuan yang baik. Ya. Nah, apa hukumnya? Hukumnya mentaatinya adalah wajib. Sebagian para ulama mengatakan sunnah, tetapi yang benar adalah wajib. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Berarti ada 3 keadaan. Kadang wajib, ya, yaitu kapan? Kalau bukan maksiat. Dan kadang tidak boleh, ya, untuk kita taati kalau perintah tersebut adalah perintah maksiat. Berdasarkan firman Allah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya. Dari sini dapat antum tahu kenapa dalam ayat Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri, langsung. Enggak pakai wa athi'u ulil amri. Perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah, taat kepada Allah SWT. Pakai fi'il mudhari', perintah athi'u. Pada rasul wa athi'ur rasul, taatlah kepada rasul. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin memerintahkan kepada kita kecuali itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Tapi wa ulil amri minkum, taat kepada ulil amr, enggak pakai wa athi'u ulil amr. Kenapa? Karena ulil amr perintahnya tidak mesti benar. Ya kan? Kadang memerintahkan yang benar, kadang juga memerintahkan yang enggak benar. Oleh karenanya diperinci. Kalau itu memang perkataan perintahnya sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulnya, kita taati. Tapi kalau tidak, ini maksiat, maka tidak boleh kita taati. Al-muhim, yang penting bagi kita dari wasiat ini adalah Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Oleh karena itu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah taat kepada para pemimpin. Mereka berpendapat, ya, untuk
memerintahkan kepada masyarakat untuk taat kepada pemimpin mereka. Baik. Sekalipun pemimpin tersebut adalah fasik, ya, sekalipun pemimpin tersebut adalah fasik, tetap harus ditaati. Karena demi keamanan. Lain itu, perhatikan usikum bitaqwallah ini untuk kebaikan akhirat. Wasam'i wa ta'ah ini untuk kebaikan dunia, keamanan. Dan seperti tadi saya singgung, apabila ketaatan kepada pemimpin ini diremehkan, akan terjadi kerusakan. Dan itu sudah nyata. Lihat pada negara kita saja. Ketika para pemimpin tidak lagi diwawahi, maka sangat mudah sekali kerusakan dan huru-hara di sana. Ya. Tetapi tatkala pemimpin ditakuti, ya, diwibawahi, mereka akan sedikit kerusakan. Maka kita menyeru kepada semuanya untuk taat kepada pemimpin, ya, dan mendoakan kepada para pemimpin. Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya saya punya doa yang mustajab, tentu saya akan peruntukkan kepada pemimpin. Karena kalau pemimpin itu baik, nanti masyarakatnya juga akan baik. Kalau pemimpinnya jelek, maka masyarakatnya pun akan apa? Menjadi jelek juga. Imbasnya. Nah, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abd, sekalipun yang memimpin kalian adalah budak. Subhanallah. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin, sekalipun yang menjadi pemimpin itu adalah budak. Dan kita tahu budak itu apa? Hina, bukan merdeka. Ya, dia terikat dengan majikannya. Sekalipun demikian, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk tetap taat kepada pemimpin. Bahkan dalam riwayat yang lain, wara'tuhu ka'annahu zabib. yakni seorang budak yang rambutnya seakan-akan seperti apa? Seperti zabib. Zabib itu adalah anggur. Yakni ya, rambutnya keriting. Nah, begitu. Ini menunjukkan tentang pentingnya masalah taat kepada pemimpin. Dan itu wajib bagi kita menghormati para pemimpin kita. Tidak boleh mencela para pemimpin, ya. Tidak boleh membicarakan aib-aib mereka di koran atau di majelis-majelis, ya, atau di khutbah Jumat atau di yang lain-lain. Dan ini sangat disayangkan, banyak sekali orang yang terjerumus pada akhir-akhir. Banyak sekali orang yang terjerumus dalam masalah ini. Bahkan itu aneh. Sudah suatu hal yang tidak aneh sekarang ini. Kalau kamu mendengarkan ceramah, kemudian isinya adalah mencela pemerintah, mengkritik pemerintah. Bukan satu yang aneh sekarang ini. Ya, isinya bahkan khutbah Jumat, bahkan lagi khutbah Id. Ya, biasanya isinya adalah mengkritik pemerintah. Apa faedahnya? Apa faedahnya mengkritik pemerintah di hadapan masyarakat? Faedahnya adalah membuat panas hati mereka, sehingga mereka dengki, memusuhi atau tidak suka kepada pemimpinnya. Kalau masyarakat sudah tidak suka terhadap pemimpin mereka, ya, yang terjadi adalah kerusakan. Ya kan? Kalau sudah tidak suka, mungkin nanti demo, setelah itu nanti menggulingkan dan sebagainya. Dan itu fakta. Ya, tidaklah demo dan penggulingan, pemberontakan itu terjadi kecuali dimulai dari awalnya. Ya, benihnya apa? Celaan. Ya, celaan. Kemudian setelah itu, ya, tudingan. Setelah itu takfir, pengkafiran. Setelah itu kemudian pengepungan. Nah, itu kalau ada pengepungan, diamnya di sini, yaitu mencela para pemimpin. Nah, ada pertanyaan. Sebenarnya masih ada pembicaraan yang lain. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Para ulama sepakat bahwasanya budak itu tidak boleh jadi pemimpin. Budak tidak boleh menjadi pemimpin. Jadi termasuk salah satu syarat pemimpin dalam Islam itu adalah merdeka. Islam merdeka, laki-laki. Kemudian apalagi sehat, yakni sehat penglihatannya, pendengarannya, itu salah satu apa? Syarat. Kemudian syarat lagi laki-laki, merdeka. Yang menjadi pembahasan di sini yaitu apa? Merdeka. Jadi merdeka adalah satu syarat sahnya pemimpin dalam Islam. Bahkan disyaratkan juga yaitu harus dari Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Ya, pemimpin itu dari Quraisy. Nah, anehnya dalam hadis ini, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, kenapa Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk taat kepada budak? Padahal budak tidak boleh menjadi sebagai apa? Pemimpin. Tahu ini masalahnya? Budak tidak dalam Islam tidak bisa menjadi pemimpin karena syarat
Menjadi pemimpin dalam Islam adalah apa? Salah satunya merdeka. Tapi kenapa Nabi SAW tetap memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin sekalipun dia adalah budak? Paham masalahnya? Nah, apa jawabannya? Jawabannya yang pertama, Nabi SAW di sini hanya memberikan misal, permisalan saja, bukan untuk menyetujui. Bedakan ya, untuk permisalan, bukan untuk takrir bahwasanya Nabi SAW setuju, tidak. Ya, oleh karenanya, apabila kita dipimpin, syarat sahnya, jadi seakan-akan Nabi SAW mengatakan seperti ini, syarat sahnya pemimpin adalah merdeka. Tetapi kalau memang pada suatu keadaan budak memang menjadi pemimpin, tetap wajib bagi kalian untuk apa? Taat, untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Aslinya nggak boleh. Cuma kalau memang dia menjadi pemimpin, apa boleh buat? Tetap wajib bagi kamu untuk apa? Berbuat taat kepada dia. Contoh yang lain, misalkan syarat sahnya pemimpin adalah laki-laki, ya, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan berbahagia satu negara yang dipimpin oleh seorang wanita. Tapi kalau kemudian suatu saat ada pemimpin wanita yang memang memimpin kita, kan tidak memenuhi persyaratan sebenarnya. Tapi kalau memang itu terjadi, dan sudah terjadi, ya, di kita juga sudah terjadi kan, ada presiden ke-4, dan sekarang banyak juga negara-negara yang dipimpin oleh wanita. Apa sikap kita? Sikap kita adalah sekalipun dia tidak terpenuhi syarat, untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, tetap wajib bagi kamu untuk apa? Taat. Ini maksud Nabi SAW. Jadi bukan untuk mengesahkan, tetapi untuk sekedar permisalan. Kalau memang terjadi seperti itu, tetap wajib bagi kamu apa? Untuk taat. Itu maksud Nabi SAW. Sampai sini dulu.